Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Sanugraha, mahasiswa Manajemen Perusahaan semester 1 di ASM Insulindo. Pada video ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Ada 5 pertanyaan yang akan kita bedah hari ini, mulai dari alasan logis kenapa kita harus belajar bisnis, hingga bagaimana ekosistem digital e-commerce mengubah aturan main di lapangan. Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, mari kita bahas pertanyaan pertama. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Kenapa sih kita harus repot-repot belajar bisnis? Jawabannya sederhana, belajar bisnis itu bukan cuma belajar cara berdagang, tapi belajar cara menciptakan value atau nilai tambah. Tanpa mindset ini, keahlian teknis hebat apapun bakal susah bersaing. Contoh nyatanya begini, ada orang yang jago banget memasak, tapi karena buta ilmu bisnis, dia belanja bahan baku hingga berlebihan sampai membusuk. Atau salah pasang harga. Ujung-ujungnya rugi. Ilmu bisnislah yang masuk untuk mengatur efisiensinya. Dan ingat, ini bukan cuma buat pengusaha saja. Buat kita yang berkarir sebagai karyawan atau profesional, kalau kita paham mindset bisnis, kita jadi tahu bagaimana keputusan operasional kita di lapangan berdampak langsung pada efisiensi perusahaan. Jadi kesimpulannya, mau pengusaha atau pekerja, ilmu bisnis adalah ilmu survival dasar untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi sekarang. Nah, bicara soal bertahan hidup dan kebutuhan, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa bisnis disebut sebagai kebutuhan entitas sosial? Secara teori, ini terjadi karena kodrat manusia itu terbatas. Tidak ada satupun orang atau negara yang bisa memproduksi 100% kebutuhannya sendiri. Bisnislah yang akhirnya mengikat kita semua supaya bisa saling melengkapi. Contoh paling merakyat, misal sepiring nasi goreng. Kita beli makanan itu, kita langsung melihat dua bentuk keterikatan sosial. Yang pertama adalah keterikatan langsung. Kita butuh makan buat energi, dan si penjual butuh uang untuk keluarganya. Transaksi terjadi, dua-duanya untung. Tapi yang sering dilupakan adalah keterikatan tidak langsung. Di balik sepiring nasi goreng itu ada petani padi, peternak, pembuat wajan, sampai sopir truk logistik. Bahkan pemerintah ikut terlibat dari pajaknya untuk membangun jalan. Kalau satu mata rantai ini putus, misal harga beras tiba-tiba melonjak, efek dominonya bakal merambat ke semua pihak. Jadi bisnis itu jauh lebih besar dari sekedar transaksi cari untung. Bisnis adalah urat nadi yang menyatukan masyarakat. Kalau siklus ini berhenti, roda kehidupan sosial secara otomatis akan lumpuh. Menyambung soal pemenuhan kebutuhan tadi, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kalau ditanya bisnis apa yang akan saya pilih ke depannya, meskipun saat ini saya masih fokus berkarir profesional, kalau harus memilih, pilihan rasional saya ada dua. Yang pertama adalah retail sembako dan jasa laundry. Alasannya sangat fundamental, keduanya menyasar kebutuhan primer. Bisnis yang bertumpu pada kebutuhan pokok itu jauh lebih kebal krisis, apalagi di kawasan perkotaan yang mobilitas masyarakatnya tinggi. Pilihan ini bukan cuma ikut-ikutan tren. Untuk retail sembako, saya punya rekam jejak di jaringan retail modern seperti Alfamart. Jadi saya paham betul bagaimana cara memutar cash flow dengan cepat, menjaga supply chain, dan mengontrol inventory. Lalu untuk laundry, di kota besar, cuci baju itu sudah bergeser dari urusan rumah tangga menjadi kebutuhan jasa esensial. Karena tidak setiap orang punya waktu untuk mencuci. Kebetulan saya juga punya rekan praktisi langsung di bisnis ini. Jadi manajemen resiko dan hitungan marginnya sudah sangat terukur. Jadi merencanakan bisnis itu tidak bisa asal tebak. Harus dikalkulasi berdasarkan stabilitas produk, pemahaman teknis di lapangan, dan data yang valid. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Ini lumayan teknis tapi sangat krusial. Apa bedanya keuntungan akuntansi dan keuntungan ekonomi? Secara teori memang terdengar berat, tapi di lapangan aplikasinya begini. Keuntungan akuntansi itu ibarat hitungan kasir. Omset dikurangi semua pengeluaran real, seperti kulakan, bayar sewa, gaji karyawan, dan lain-lain. Kalau di laci masih ada sisa 4 juta, ya secara akuntansi kita untung 4 juta. Harus kas positif. Tapi
ilmu bisnis menuntut kita melihat lebih dalam lewat keuntungan ekonomi. Ini adalah hitungan strategis. Di sini kita wajib memasukkan yang namanya opportunity cost atau biaya peluang. Misalnya begini, demi buka usaha yang untung 4 juta tadi, ternyata kita harus resign dari pekerjaan lama yang gajinya 6 juta. Secara akuntansi, memang dompet kita terisi 4 juta. Tapi secara ekonomi, keputusan bisnis kita sebenarnya rugi 2 juta. Karena pengorbanannya lebih besar dari hasilnya. Jadi, untung di atas kertas pembukuan belum tentu untung secara strategi bisnis. Nah, sebagai penutup, pertanyaan kelima. Bagaimana dengan bisnis e-commerce? Simpelnya begini, etalase ruko fisik diganti sama layar gadget. Dan bayar tunai diganti payment gateway. Kenapa model bisnis ini meledak? Karena e-commerce sukses mendobrak ruang dan waktu. Toko buka 24 jam, tidak perlu bayar uang sewa tempat dan pasarnya bisa sedunia. Berdasarkan pelakunya, bisnis e-commerce dibagi ke dalam 4 jenis utama. Yang pertama adalah business to business atau antar perusahaan. Contohnya, pabrik garmen di Bandung supply chain ribuan seragam ke pabrik manufaktur. Yang kedua, business to consumer, perusahaan ke konsumen. Misal, brand sepatu ternama jualan langsung lewat website resmi mereka. Yang ketiga adalah konsumen ke konsumen atau antar individu. Nah, ini yang paling seru. Sekarang, jualan dari konsumen ke konsumen bukan cuma jualan barang fisik seperti sepatu bekas saja, tapi kita bisa bikin karya digital, contohnya seperti template aplikasi low code yang kita gunakan sebagai aplikasi operasional harian. Kita bisa menjual salinannya lewat platform digital e-commerce seperti link.id. Pembeli transfer secara online, sistem langsung kirim otomatis. Sangat efisien. Dan yang keempat, konsumen to business. Dari individu, jual keahlian ke perusahaan. Contohnya seperti freelancer desain yang jual logo ke startup. Kesimpulannya, paham e-commerce itu bukan cuma soal tahu cara check out keranjang belanja. Bagi pelaku usaha, ini adalah kunci untuk memilih kendaraan yang tepat supaya biaya operasional fisik bisa dipangkas habis. Tapi jangkauan pasar semakin luas. Itu dia 5 jawaban untuk pertanyaan mata kuliah pengantar bisnis. Mempelajari bisnis pada akhirnya adalah mempelajari cara kita bertahan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saya Esa Nugraha, terima kasih atas waktunya dan mari kita kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.